Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tertidur pulang. Banyak sekali nikmat yang tidak dapat kita hitung nilainya, yang wajib kita syukuri dengan ucapan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan teman-teman sekalian, adapun tema ceramah saya pada hari ini yaitu larangan mencela, melaknat dan berkata kasar juga kotor. Pernahkah ketika kita berkumpul di suatu komunitas, lalu kita mendengar seseorang berkata kasar dan kotor, atau mungkin kita sendiri yang telah melakukannya? Pastinya kita sebagai umat Islam menyadari kalau berkata kasar itu tidaklah baik. Demikian juga dengan berkata kotor. Lantas, apa hukumnya berkata kotor dalam Islam? Berkata kotor bisa menimbulkan kemarahan hingga dendam dari orang yang kita kata-katai. Berkata kotor juga tidak baik untuk diri kita sendiri, karena kata-kata kotor mengandung energi negatif yang jika dipelihara bisa berdampak buruk pada kondisi mental dan pikiran kita. Tidakkah kita menyadari itu? Dampak psikologi dari berkata kotor di depan orang lain ialah dapat membelokkan kepribadian orang yang menerima makian tersebut. Berikut adalah hadis yang membicarakan tentang berkata kotor dalam Islam. Dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sungguh-sungguh Allah sangat benci kepada orang yang berkata-kata kasar dan kotor. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perkataan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan dari orang-orang yang menyuruh manusia untuk memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 114. Allah Ta'ala juga berfirman, Allah tidak menyukai ucapan yang buruk yang diucapkan secara terus terang, kecuali oleh orang yang terzalimi. Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 148. Sementara itu, Al-Imam At-Tirmizi dalam sunnahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan kebaikan seorang mukmin pada hari kiamat seperti akhlak yang mulia, dan sungguh benar-benar Allah benci dengan orang yang lisannya kotor. Bahwasanya seorang mukmin tidak boleh membiasakan dirinya untuk
mencela orang lain, tetapi hendaknya dia membiasakan dirinya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa qul lin-nasi husna," yang artinya, dan ucapkan kepada manusia dengan perkataan yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Adapun seseorang membiasakan dirinya untuk melaknat orang lain, mencelanya, mencari-cari aibnya, menjatuhkan harga dirinya, berkata-kata kotor serta kasar kepadanya, ini menunjukkan bahwasanya dia bukan seorang mukmin yang sejati dan imannya tidaklah sempurna. Hendaknya setiap muslim membiasakan dirinya untuk berkata-kata yang baik, karena lisan sangatlah berbahaya. Seorang bijak pernah berkata, yang artinya biasakan lisanmu untuk mengucapkan kata-kata yang baik, maka engkau akan meraih hal tersebut. Karena lisan itu tergantung apa yang engkau biasakan. Apabila seseorang membiasakan dirinya untuk berkata-kata yang buruk, maka dia akan terbiasa dengan kata-kata yang buruk pula. Jika seseorang menahan dirinya untuk tidak mencela orang lain, maka lisannya akan terbiasa dengan hal tersebut. Dengan demikianlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya perkataan kotor dalam berbagai variannya, entah berupa umpatan, hinaan, celaan, dan lain sebagainya. Bukankah di dalam Islam kita sudah diajarkan untuk menjaga, menghargai perasaan sesama muslim? Adalah anehnya apabila seorang mengaku memahami ajaran Islam, namun ia tidak bisa sekalipun menjaga lisannya dari perkataan-perkataan kotor. Oleh karena itu, setiap orang harus berusaha untuk menjaga lisannya. Jangan sampai dia menjadi seseorang yang melaknat, mencela, dan merendahkan orang lain, berkata kata kotor dan kasar, karena ini semua dibenci oleh Allah dan bukanlah ciri dari seorang mukmin yang baik. Demikianlah ceramah singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi diri kita semua untuk selalu istiqomah dalam menjalankan kebaikan dimanapun, kapanpun kita berada, terutama bagi diri kita sendiri. Terlebih dan kurangnya, saya mohon maaf atas segala kesalahan, karena sesungguhnya kekurangan itu adalah Terlebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Sesungguhnya kesalahan itu datang dari saya, dan kebenaran itu hanyalah milik Allah semata-mata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.